Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan, khususnya di subuh pagi ini kita bisa bangun beribadah, utamanya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, kita kerjakan ini menjadi amaliyah mardiyah, diridhoi, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berbincang atau mengetengahkan pembahasan kita tentang syurutu sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Sampai pada nomor yang kedua itu sudah dibahas, yaitu at-thaharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas. Yang ketiga, ini masih panjang dibahas, yaitu at-thaharatu anil khobas, suci dari kotor, najis. Khobas dimaksud adalah ay an-najasatul haqiqiyah, yaitu najis yang hakiki. Kalau hadas itu hadis yang hukmi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah berkenaan dengan ini kita berarti dituntut mengenali najis-najis. Ya, apa saja najis itu? Karena kalau tidak tahu najis, ya bagaimana bisa ini suci atau tidak? Ini sah atau tidak, kan gitu kan, Masya Allah. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu disampaikan tentang najis-najis ini, itu diangkatlah pembahasannya pada keterangan bagaimana para ulama membagi najis itu. Seperti halnya Hanafi menyampaikan najis itu ada mughalladah, ada mukhaffafa, gitu kan. Itu yang sudah dibahas ya. Ini pembagiannya menurut Hanafi. Lalu kemudian selain dibagi begitu, najis mughalladah dan mukhaffafa, ada lagi najis itu taksimun najasati ila jamidatin wa ma'i'atin. Wa ma'i'atin. Ada najis dibagi kepada najis yang padat, beku. Ada najis yang ma'i'ah, cair. Nah, ini ya. Najis yang jamidah, yang padat beku itu kalmaita wal ghaid. Seperti bangkai, seperti kotoran. Ya, kotoran orang ini ya, Masya Allah. Ghaid, tinja. Itu kelihatan kan? Barangnya, bendanya ada. Wal ma'i'ah, sedangkan yang mencair sifatnya ya kalbaul, seperti kencing, dam, darah, ad-damul masfuh, darah yang mengalir, termasuk madi, wadi, mani dan seterusnya. Itu cuma ada diperdebatkan statusnya seperti kalau mani, madi jelas. Kemudian itu ada terbagi pada yang padat ya, ada yang beku, ada yang cair. Ada yang terbagi lagi selain dari mughalladah dan mukhaffafa menurut Hanafi, taksimun najasa ilal mar'iyati wa ghairu mar'iyah. Ada najis yang kelihatan dan ada najis yang tidak kelihatan. Ini ya, saking rincinya ya. Ini ya kita harus seru ya, harus tahu. Wal mar'iyatu ay'iniha, hadis yang tampak, kelihatan, bisa dilihat.
ma yakunu mar'iyatun bil aini ba'da jifafi kal udra wad dam, yaitu apa saja najis yang terlihat tampak dengan mata kita ba'dal jifaf setelah kering. Yang dimaksud gitu ya. Seperti apa? Kal udra, seperti kotoran, terus wadam, darah. Itu walaupun itu sudah kering kelihatan. Darah ini. Kotor ini gitu ya. Terus wa taharatun najasatu mar'ihatu takun bizali ainiha walau bimaratin al-suhi. Maka kalau melihat najis yang sudah kering kelihatan, najis sudah kering kelihatan, itu juga harus dihilangkan, ya, dihilangkan sampai hilang, walau bimarotin walaupun sekali dihilangkannya, supaya nggak ketok. Itu anunya begitu kan gitu. Ini supaya tidak najis. Li'anna najasah halat mahallu bi'tibaril aini jismi fatazul bizawaliha. Karena tampak dilihat oleh mata kita, maka hilangnya ya harus dihilangkan. Caranya begitu, sucinya begitu. Ada yang tidak tampak. Ini ghairul ainiyah, yang tidak tampak dengan mata telanjang kita. Gimana itu? Atau apa itu? Ma la yakunu mar'iyan ba'dal jifaf, yaitu najis yang adanya itu kelihatan, nih adanya yang tidak kelihatan, malayakun ya. Ada najis yang tidak ada najis itu dilihat. Ba'dal jifaf setelah kering. Tidak ono ini ngono. Karena sudah kering. Seperti apa itu? Kencing. Kencing itu bisa dilihat kalau ada bendanya ya. Kalau sudah kering nggak ketok ini. Padahal tadi kena kencing. Ini cara baginya Hanafi ya. Ada dibagi kelihatan dan tidak kelihatan. Itu kalau kering ada yang kelihatan. Kering tidak kelihatan. Seperti kencing kalbaul itu. Aimala takunu datuhu musyahadatun bihasil basar. Yaitu keberadaannya itu tidak tampak secara datnya. Musyahadatun, ya bisa disaksikan bihasil basar, dengan indera penglihatan kita. Tidak kelihatan. Padahal tadi kencing, kering. Wa taharatuhu, bagaimana cara sucinya? Ayyaksila hatta yaghliba ala dhannil ghasil annal mahalla qad tahura. Jadi cara menyajisannya disiram, Pak. Dicuci kalau pada pakaian sampai yakin bahwa yang mencuci ini di tempat itu betul-betul suci. Sampai yakin ngono ae. Oh, dikekno wis ilang ya wis. Karena enggak ada, kelihatan. Tapi tadi kena najis, begitu kering enggak kelihatan. Ini ada terbagi begitu ya. Ada najis yang bisa dilihat kalau sudah kering. Ada najis yang tidak bisa dilihat kalau sudah kering. Ini cara membaginya ya. Baik para jamaah. Kemudian najis selain menurut versi pembagian Hanafi. An-najasatu inda ghairil Hanafi. Kalau tadi pendapatnya Hanafi, Pak. Pendapatnya Hanafi itu membagi najis itu mughalladah, mukhaffafah, ngono ya. Terus jamidah, terus ma'i'ah, ngono ya. Padat dan cair. Terus yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak itu bila sudah kering, ada kelihatan. Ada sudah kering tidak tampak. Itu cara baginya. Sekarang versi lain, pemahaman menurut pendapat selain Hanafi, macam-macam najis, terutama dalam hal ini adalah nanti Maliki. Semuanya hampir sama ya. Yulahidu anna hadhi taksimat ma'rifatun inda ghairil Hanafi. Ini catatan ya, bahwa pembagian najis yang seperti itu juga dikenal di kalangan pendapat selain Hanafi. Ada mughalladu, ada mukhaffafah, ada yang padat, ada yang cair. Terus wa adhafa ilaihal malakiyatu taksiman akhar. Maliki yang bagian termasuk selain Hanafi tadi. Selain Hanafi, kalau 4 madhab yang terkenal di dunia Islam ya.
Selain Hanafi apa? Maliki, Syafi'i, Hambali. Oh, ini betul-betul ngaji peke, Pak. Cek ro kabeh kan. Ya, bagaimana selain Hanafi yang membagi macam-macam najis tadi itu? Itu juga diketahui oleh pendapat yang lain. Cuma Maliki menambahkan dengan pembagian yang lain. Gimana? Ini menurut Maliki, ya. An-najasatul mujma' 'alaiha fil madhab wal mukhtalifu fiha fil madhab. Maliki menambahkan cara pembagiannya itu dua. Gimana? Ada najis yang disepakati dari pendapat-pendapat semua. Oh, cara begini. Terus ada lagi najis wal mukhtalif fiha yang diperbincangkan status najisnya. Ini caranya Maliki membagi. Tidak seperti pola Hanafi tadi, ngono ya. Nih, tapi ya kenal deh tentang pola itu. Tapi ditambahkannya ini diringkas. Iki lho sing najis disepakati oleh semua pendapat. Ini lho najis sing diperbincangkan. Oh. Kita akhirnya kok ero, Pak. Ngono ya. Ngene iki nek gak ngaji gak ero, Pak, ya kan? Oh, Masya Allah. Makane yo kudu ngaji. Ngono. Hal-hal keseharian kita itu. Kalau dikaitkan dengan ibadah sholat, ini nek gak ngerti iki lho ya apa wong harus suci, ya kan? Ngono kan. Toharatu anil khobas, sholat itu syarat yang ketiga. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran wasiyabaka fatohir, pakaianmu sucikan, bersihkan. Tempat sholat harus disusukan. Apa ayatnya? Ayatnya itu antohiro baitiya litta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan baiti, rumahku, Masjidil Haram. Waktu itu gak oleh kotor masjid itu. Ini ayatnya antohiro baitiya litta'ifin. Karena masjid rumahku ini, katanya Allah, difungsikan untuk orang tawaf. Tawaf gak oleh negap suci, ya kan? Tawaf. Wal akifin, untuk orang-orang yang iktikaf. Duduk di masjid, iktikaf. Maka dulu pernah kita angkat tentang ahkamul masajid, kan? Hukum-hukum yang terkait dengan kemasjidan. Sampai 33 item. Salah satunya, kalau kita berada di masjid, baik urusan ibadah maupun urusan apa saja, kalau duduk di masjid supaya berniat iktikaf. Itu kan dulu. Kenapa? Supaya dapat pahala iktikaf. Walau lalah tuh. Walaupun sekedarnya atau sekejap saja. Setengah jam, 1 jam. Apalagi pengajian ini, ya, ini mungkin 1 jam kurang atau 1 jam. Mulai tadi duduk menunggu sholat subuh, ya, itu sampean niatkan iktikaf di sini. Tapi jarang kadang-kadang, ya. Paling iktikaf itu dianggap Ramadan tok, ya. Nggak ngono, ya Allah. Itu kan suruh diangkat dulu, kan? Ahkamul masajid judulnya. Karena masjid ini dibuat apa? Kalau di rumah Allah, Baitullah, ini di Masjidil Haram, Ka'bah itu, untuk orang tawaf, untuk orang iktikaf. Walaupun di sini, Pak, ini rumah Allah, kan? Ini juga untuk orang iktikaf. Duduk ini iktikaf ini, Pak. Kalau diniatkan tadi dapat pahala, kalau enggak dapat sampean. Enggak dapat pahala iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid madum tu fi, ngono. Saya berniat iktikaf di masjid ini selama di sini. Mbok sampai berapa? Ya. Cuma kadang-kadang pikiran kita, ya, iktikaf lah Ramadan niku ngono, ya. Nih, pancen iya kan, ya kan. Iktikaf yang terbaik itu
hukumnya sunat kuat itu 10 akhir Ramadan. Hukumnya sunnah muakkadah. Di luar itu begini-begini nih sunnah hukumnya, dapat pahala. Cuma karena ada niat gak oleh. Yo kan yo. Ya oleh ngrungokno pengajian iki mau, tapi nek diniatkan double sampean ya. Oh, ini kadang wis dielingno biyen bab ngono tapi lali. Ya kan? Ini karena ada ayat ini kan, masjid itu fungsinya. Ini kalau di sana, nih Baitullah, Ka'bah itu untuk tawaf, untuk iktikaf, wal akifina warruka'is sujud. Untuk orang-orang yang sedang rukuk dan sujud, salat. Nabi Ibrahim dan Ismail suruh bersihkan masjid itu, ngono kan. Bersihkan dari kotor najis. Ya. Kalau kita di rumah punya musola misalnya, atau di rumah sholat, itu jangan di tempat yang najis. Iya kan? Ya apa nih? Coret loh, dasar. Itu namanya syarat sanya sholat nomor 3. At-thaharatu anil khobas. Lah najis ini harus diketahui, ngono kan? Hadirin para jamaah. Pembagiannya kalau Hanafi 4 tadi, masya Allah. Ngono Pak. Ini kita gak ngaji, gak kerungu. Ya apa ya? Sekarang pembagiannya najis menurut selain Hanafi. Ya 4 itu iya, tapi Maliki menambahkan cara baginya Pak. Simpel ini Maliki. Gimana? Ada najis yang mujamma'u 'alaiha fil madhab, yang disepakati najisnya oleh pendapat-pendapat. Tapi ada lagi najis wal mukhtalif fiha fil madhab. Ada najis yang diperbincangkan kenajisannya. Ono sing ngomong iki gak najis, iki najis ngono, Pak. Jadi dikelompokno kok. Oh, ngono ero akhire kok ngono. Padha wae ngene lho, Pak. Dulu kita bahas bab wudu kan. Bab wudu itu ono ngene. Furudul wudu muttafaq alaih. Ada fardu wudu muttafaq alaiha yang disepakati. Ada lagi furudul wudu mukhtalif fiha. Ada fardu wudu yang diperselisihkan. Ya kan? Dulu kan? Yang disepakati ada 4 karena dalilnya nas qot'i Quran. Disepakati. Kalau itu dak ono sitok ae coret wuduke. Dulu kan? 4 itu apa? Ini basuh muka, terus basuh tangan, terus ngusap kepala, basuh kaki. Ini disepakati status kerukunannya, rukun ini fardu. Ono maneh ada lagi status rukun fardunya diperbincangkan. Ada 4 dulu kan, ngepodo iki engko iki masalah. Apa itu? Niat, tertib, dalak, mualah. Ada mengatakan niat itu fardu yohan. Ono sing ngomong enggak, karena ada disebut dalam Quran ngono. Ketika bicara wudu ngono. Itu kan, apalagi dalak, apalagi mualah ngono. Kalau tidak dianggap fardu apa sunnah saja ngono. Sekarang ini ada najis, ini pembagiannya Maliki ya, yang disepakati najisnya oleh semua pendapat. Ada najis yang diperbincangkan, Pak. Ono sing ngomong najis, ono sing ngomong enggak. Ini fikih itu ngono, Masya Allah. Kalau sudah dalam ini fikih ya. Ya. Itu luas ini ya. Gimana itu? Ini coba ini ada an-najasatul mujammu atau mujma' 'alaiha fil madhab samaniu asyarat. Samaniutu asyarat. Najis-najis yang disetujui, disepakati oleh pendapat-pendapat itu ada 18. Oh, ini 18. Nih, akhirnya kok ini kena najis sih ngono ya. Ini yang disepakati oleh semua pendapat. Sedangkan wan najasatul mukhtalifu fiha fil madhab, khususnya al-malikiyatu samaniya asyara.
ada najis yang diperbincangkan, diperselisihkan statusnya. Itu juga ada 18, Pak. Jadi 18. Nah, sekarang apa saja 18 yang kenajisannya itu disepakati? Nih hitung sendiri, ini tidak ada nomornya ya di kitabnya. Baulu bani Adamil kabir, kencingnya anak Adam yang sudah berumur. Berumur itu bukan bayi, Pak. Ya, sudah balik. Kencingnya manusia yang sudah kabir, sudah besar, ya, bukan anak. Anak itu nanti kalau bayi belum makan itu diperselesaikan kencingnya, ngono ya. Usik nyusu terus diuyui, iki najis, diperselesaikan status najisnya. Terus 2 atau beri nomor sendiri ya di sini. Warruji'atihi, termasuk kotorannya manusia, ya, yang sudah berumur tadi ya. Nih, kotorannya manusia. Nih, wal madhi, wal wadi. Ini sudut dulu dibahas waktu tentang bahas nawakidul wudu, pembatal wudu. Ya, ingat itu kan. Jadi agama itu berkaitan, Pak, bahasannya itu ya. Tadi nek kate beleng nang ngene dukur-dukur mau ya wis ora. Ini pembatal wudu nomor 1 apa? Kullu kharijin min ahadis sabilain, ya. Setiap yang keluar dari salah satu 2 lubang di bawah ini, kubul atau dubur. Barang apa saja yang keluar batal wudu, kan? Berarti itu najis, ngono, masyaallah. Itu kan? Maka di sini ini najis yang disepakati kotoran orang, masyaallah. Ya, kencingnya orang. Orang di sini Ibnu Adam, ya, manusia. Ini orang. Nih, yang kabir, ya, ini ya. Yang sudah berumur, yang sudah balik. Nih, jadi kencing dan kotorannya. Wal madi. Itu dulu sudah dibahas. Apa itu madi? Ngono kan? Madi itu keluar dari kemaluan, ya, karena terangsang bersahwat. Loh, bahasa rek ngono. Ngono iku madi. Biasa nyekel-nyekel ngene, ngelirik-ngelirik ngono wae. Nih biasa sampai guyonan yo kan, mbek koncoe, nggone sekolahan, nggone kantor, goncengan ngene dawil-dawil misalnya, ya ngono iku. Itu bisa menimbulkan syahwat. Akhirnya basah. Ya terus ngono. Baik pada yang dihalalkan istrinya sendiri atau orang lain, ya. Orang lain. Nah, orang lain jadi dosa. Nek pada istrinya tambah berpahala, guyonan mbek bojo sampai madine keluar berpahala. Oh, ngono kon. Makane ngerayu terus ngono. Pahala terus iku. Tapi mbek wong liya ya ghairul mahram dosa. Ora jamaah. Terus wadi, ada wadi. Wadi itu keluar bukan kencing, tapi tidak karena terangsang. Hampir sama dengan madi, uti lentat sedikit ngono ya. Itu karena kecapean. Nah, ini ya. Bisa. Tidak terangsang apa-apa kok metu ini, lentat ngono ya. Ini ya najis iku ya. Kalau sampean sholat keluar ngono batal sholat wudunya ngono kan. Sudah wudu keluar batal wudunya. Terus sama lagi, termasuk yang disepakati, lahmul maitah, daging bangkeh. Nok batang rek dagingnya, itu najis. Walaupun belum berbau, karena sudah jadi bangkeh. Ya, apalagi sudah berbau, sudah ngeset. Ya, yang disebut bangkeh itu apa sih? Binatang yang mati tidak disembelih karena Allah, bangkai, Pak. Ya kan? Tadi ayatnya kan binatang yang macam-macam tadi, karena jatuh, karena tercekik, karena diseruduk, karena macam-macam tadi itu, matinya karena itu. Ya, itu bangkai.
Surat Al-Maidah tadi. Tuh, banyak kan rentetan barang yang tidak boleh dimakan ya. Ya itu. Para jamaah, itu dagingnya najis. Jangan dianggap bangkai itu sing wis basi ngono Mas kan. Ini. Kecuali bangkai laut. Itu kata Rasulullah. Bangkai laut itu gimana? Ada ikan sudah mati, ya itu gak najis, itu halal. Semua yang mati di laut dari hewan laut yo, duduk sapi sing dicegurno. Itu semua mati di laut lah ngono ya. Iku ya dadi bangkai kan ya. Nih, binatang laut, hewan yang hidup di air ya, pas mati itu halal, Masya Allah. Itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, air laut itu suci, bangkainya halal, kata Nabi SAW. Walaupun gede Pak, besarnya melebihi sapi. Ya kan? Oh no. Ya naik wateri kate disembelih. Oh no, misalnya. Hadirin para jamaah, ini kupasan lahmul maitah. Terus lahmul hinjiri wal kalbi, dagingnya babi dan anjing, walaupun tidak bangkai. Ya, kalau tadi kan dagingnya bangkai ya kan. Ini babi disembelih bismillah ngono. Ini gak pokro jenenge ya. Soalnya ono wong sing kopian yo ngusung babi, Pak. Ono pembantaian, lho niku. Yo, kopian ngene yo ngusung babi ngene. Kerja dhek ngono. Lah itu najis. Daging anjing, ini yang disepakati ya. Ya, masyaallah. Lahmul hinjir wal qalbi wa idamuhuma, dan tulang keduanya. Tulangnya babi, duduk daging, tulangnya. Itu ada isu-isu, ya isu atau betul ya, yang enggak ngerti. Apa itu tulangnya babi itu dibuat macam-macam kan ngono. Karena emang dibuat ngono kan. Diperuntukkan untuk alat-alat macam-macam. Masya Allah. Itu najis itu. Subhanallah. Para jamaah, wajildul hinjir wal kalbi, kulit babi dan kulit anjing. Nah, ini kemarin kan masuk dalam perbincangan mendeteksi tentang kulit sepatu kan, sepatu dari kulit. Iku ono sing teko babi. Apa tanda ada disebutkan? Itu gue medsos kemarin kan muncul dipiralkan ya. Tandanya nek kulit babi ku ngene, set. Itu kalau diproduk dari luar negeri, sekali ngono-ngono ayo. Wis padha aja enggak ngono, sampai masuk ke sini. Nah, ini awak dhewe gawe kulit sepatune misalnya. Kulit babi. Kulit babi walaupun disamak itu najis. Itu kadang digawe macam-macam, Pak, gawe dompet, yo ngono aja. Gawe gandulan kunci, ngono mau ya. Ya. Dibuat dari kulit babi. Karena ya berkulit babi, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jildul hinjir ya wal kalb. Kalau tadi tulangnya ya, ini kulitnya secara mutlakon. Kalau sudah kulit babi secara mutlak itu Masya Allah. Itu najis. Wajildul maita in lam yudbak, kulit bangkai yang tidak disamak. Kulit bangkai ya, bangkai itu bisa kambing, sapi, kijang ngono ya. Nih diambil kulitnya, kalau belum disamak tadi kan itu najis. Tapi kalau sudah disamak tidak najis. Kalau sudah disamak itu ditenteng loh, ya seperti yang sudah jadi ini ya disamak jadi sepatu, jadi jas kulit, ya itu sudah disamak, nggak najis. Ya karena kalau belum disamak masih najis. Wa ma qata'a minal hayyi fi halati hayatihi
illa sya'run wa ma fi maknahu. Dan apa saja potongan dari hewan hidup, apa saja potongan dari hewan hidup yang hewan itu masih di dalam keadaan hidup, ya, hewan hidup namanya kan, itu najis. Misalnya ngambil telinganya, Pak, hewannya gak mati, ketok ini, oh, ini telinganya ini, Pak, kambing misalnya, ini najis. Ini kalau dimakan, Pak, ya haram. Misalnya yo, timbang dibelek jarno diambil ekore ae. Biri-biri yo, sing gedhe yamin yo. Iki kok jarno jene urip yo, gak kira mati kethokne jreng ngene yo. Ekore gak kira mati deh, tapi yo nyiksa. Terus disate, Pak. Ekore biri-biri sing gedhe lho, Pak yo. Iku haram iku, masyaallah. Ya. Karena hewannya belum dipotong. Ya Allah. Tidak boleh. Dan itu dagingnya ini jadi najis. Ya Allah. Ya, dagingnya jadi najis ini. Ini barang najis ini ya. Masya Allah. Para jamaah. Kemudian ini kecuali rambutnya hewan-hewan yang masih hidup terus tersisa ya. Ini disebut illa sya'run wa ma fi maknahu, dan apa saja yang seumpama rambut. Nah, kecuali ngono. Walaupun binatangnya masih hidup itu tidak najis. Nih. Terus wala benul hinjir, susunya babi yang betina itu najis. Ya Allah. Susunya. Makanya yo jangan minum-minum dari import yang negeri itu tidak jelas, Pak. Apalagi dari Cina. Ya Allah. Kalengan-kalengan. Atau roti-rotinya diberi susu-susu iki kok ya Allah. Itu barangnya saja najis, apalagi status keharamannya ya. Walaupun di Quran disebut lahmul hinjir, daging yo. Nih, daging enggak boleh kan? Hurrimat seperti ayat tadi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinjir ya. Ini ada 4 di Quran itu ya. Diharamkan buat kamu bangkai, darah, daging babi, ya kan? Daging, susunya ya apa? Gak oleh, ya. Ono wong sing ngene, ini pola liberalisme, Pak. Paham sudah bebas ya. Teke kan daging ngono. Gajene ndak apa-apa, ngono susune yo ndak apa-apa. Iki berat iki. Sekarang ini muncul liberal itu kan ngono, kebebasan. Sampai ada yang mengatakan gini kan, ini saking bebasnya. Allah tidak mengharamkan orang tidak berjilbab. Ya, itu nggak viral itu. Berani. Ini Muslim ini. Kan ramai sekarang kan, heboh kan jilbab-jilbab yang kan dipangkasi di sekolah-sekolah itu ya kan. Itu alasannya apa? Allah tidak menyuruh, tidak melarang orang tidak berjilbab. Oh ya Allah. Wih, kira. Siapa itu? Ade Irmando ngomong. Jelas-jelasan itu ngomong. Hadirin para jemaah, kita kadang ini kenal liberalisme itu. Kebebasan dalam berpikir, Pak. Syariat itu saya hilang, kok syaratnya. Itu nek diruntut terus dicari, sampai Menteri Agama ngomong, ya kan? Yang apa ngomong? Wis aja diterus nongko dicekel aku, kok. Iki nek dipiralkan sore. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi kebebasan, ngambil teksnya ayat tok, Pak. Sing dilarang kan dagingnya ngono ya kan. Ini kulitnya ndak apa-apa ngono Mas. Susune ndak apa-apa, susune babi. Oh, nah ini Pak, ya. Ini soro ini. Karena makanya ini yang sudah disepakati oleh para ulama ya. Tak ini. Golek dalil di susune ndak ono. Yang ngambil nggone lambul hinjir mau ngono iku. Ini pekene nduk kene iki muncule. Engkok ngene wong, iku kan peke ngono ya. Aku yang duwe peke ngono. Ini kebebasan berpikir ya Allah. Liberal sudah ngono. Allah.
Ayat itu bisa hati-hati ini, Masya Allah. Kalau sudah tidak nih, bagaimana pemahaman dulu orang-orang ngono kan ya. Ini para ulama dulu ngono. Gak ngerti ngene saiki muncul iki, Pak, ngono ya Allah. Ini coba. Ini labnul hinjir wal muskir. Apa saja yang membuat mabuk. Ya. Apa saja yang bisa memabukkan pikiran akal ini orang. Apa minuman keras itu? Itu bendanya najis. Ini yang disepakati ya. Ini wa baulul hayawanil muharramul akli. Hewan, kencingnya hewan yang haram dimakan dagingnya. Selain babi dan anjing misalnya. Ada beberapa hewan menurut hadis ya, itu gak boleh dimakan. Lah itu kencingnya najis. Nanti akan diperselisihkan bagaimana kencingnya unta. Bagaimana kencingnya sapi. Sapi hewan yang boleh dimakan dagingnya. Itu perbedaan nanti. Nih, ini yang disepakati kencingnya hewan yang haram dimakan dagingnya. Warajihi termasuk kotorannya. Termasuk kotorannya itu disepakati najisnya. Wal mani. Terus wadamul katsir, darah yang banyak yang disepakati najisnya. Darah yang banyak jumlahnya. Darah yang sedikit itu darah najis dimaafkan nanti ya. Makanya nanti dikelompokkan ngono. Darah yang banyak jumlahnya. Nah, ini kalau kita melihat kemarin yang membatalkan wudu itu apabila kena darah yang banyak ngono kan. Atau terjadi keluarnya darah yang banyak sehingga wudunya batal. Apa ukurannya banyak? Itu kan sehingga itu disebut najis. Menurut Hanafi yang mengalir, Pak. Darah yang mengalir yang selain dari dua lubang di bawah ini, ya. Keluar dari telinga, keluar dari hidung, keluar dari mata misalnya darah itu sampai mengalir, netes, itu najis. Wudunya batal. Sholat juga batal. Itu dianggap banyak. Kalau menurut Hambali itu dulu ya dibahas tentang nawaqidul wudu. Ya. Ini terhubung itu ya. Itu menurut Hambali darah ukurannya banyak itu yang fahisyah, yang menjijikkan. Dulu, itu berarti najis. Walaupun tidak mengalir, Pak ya. Ini ya. Baik para jamaah, itu disebut apa? Najis, darah yang banyak jumlahnya. Para jamaah, lalu apa? Wal qaihul katsir, termasuk darah yang campur nanah yang banyak jumlahnya. Darah campur nanah atau nanah ya. Terus wal asahu anna kulla hayyin walau kalban au hinjiron tohir wa kada irkuhu fil mu'tamad indal maliki. Kemudian ada catatan di sini menurut Maliki, ini yang benar menurut Maliki ya, semua hewan yang hidup walau kalban, walaupun anjing, au hinjiron atau babi, itu yang hidup ya hewan ya, itu tidak najis Pak menurut Maliki. Yang hidup ya nyekel ini misalnya kesenggol asur karena hidup ya, itu tidak najis. Semua hewan yang hidup, ini catatannya, anna kulla hayyin walau kalban, walaupun anjing, au hinziron atau babi sekalipun, tohir, itu suci karena hidup. Nih hewan ini mau loh, ini tulisan wa kadza irkuhu fil mu'tamad indal malikiyah. Tapi ini pendapatnya Maliki yang tadi mengklasifikasi, membagi
bagian najis itu ada dua, yaitu yang disepakati oleh semua, terus yang diperselisihkan. Sekarang bicara yang diperselisihkan, tapi waktunya habis ini ya. Ya habis. Sekarang dibuka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya masalah itu ada baju menakan diri, tapi tidak berbau Ustaz. Apa ya? Kan setelah sholat subuh atau mengenai setelah dunia, angin itu seandainya dikasih parfum nggak berbau itu bisa untuk sholat atau enggak? Ya cara nih ngono yo. Wih. Iya. Yang kedua masalah etika gandeng sama sholat subuh. Kalau itu tetap itu pahalanya apa? Kalau sholat pengajian sambil menunggu sholat subuh kan haji berada. Atau enggak kedobelan kebanyakan itu kalau wah iya rek. Kakean gawone ndak iso iki kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana pakaian yang tidak diketahui? Loh, ya Allah, pakaian kena najis terus? Enggak, kok tahu bahwa itu kena najis? Dari mana? Enggak, pakaian ini kena najis. Yakin kena najis kan ya? Nah ya kena najis kalau sudah tahu ya. Cuma tidak ketok. Iku mau makanya pembagiannya ada najis yang bisa terdeteksi dengan indera kita ya. Kalau kering ya, ada najis yang tidak bisa dilihat. Seperti bekasnya kencing mau. Kok ngerti kena najis? Ya mau kena. Berarti iku ya wis najis. Cara nyucinya gampang, digerojok aja seret ngene. Gak usah dikei parfum. Nih, iki mau kena najis sih. Kan gak ketok, tapi kok pesing ambune ngono. Ya apa nek dihilangkan dengan kei bau? Iku jenenge gak ngilangno najis ya. Ya, masih digandeng karo parfum ngono kan. Najise yo ono. Maka kudu tahu bagaimana cara menghilangkan najis. Ada macam-macam, Pak, caranya itu. Yo, ngono ayo. Nek gak iso. Nih, kok ngono wong dhek yakin iki mau kena kencing, kecuali daro. Karo wis subhat masih anu. Wis anggap ae ndak ono ngono. Nek yakin kena najis padahal belum dicuci. Apalagi yakin diambung ini pesing ngono. Ganti ae kei parfum cek wangi. Yo gak iso. Yo, caranya membersihkannya itu diguyang. Ijalatun najis ya, menghilangkan najis itu dengan disiram gitu. Maka ada beberapa cara untuk menghilangkan najis itu. Pending dulu ya, Ibu ya. Oh, yang si Jawa itu. Ya, yang kedua ya tadi ya. Ya, bagaimana kalau sholat sampai suruk, sholat suruk ya, pahalanya haji umroh sempurna. Lalu kalau didobel mbek iktikaf sampai suruk, pahalanya apa? Sekarang saya hitung. Allah alam ya untuk nih pahalanya. Pokoknya nek ono perintah pada tuntunannya laksanakan berpahala ngono ya, masya Allah. Selama tidak ditunjukkan nominalnya ya pahalanya itu oleh keterangan. Gak usah yuk sapiro nek gak kuat gowo kan. Katanya ngono ayo kan, masya Allah. Nek ono keterangan seperti tadi ya, sholat suruk ini ditunggu dari jamaah subuh. Jangan pulang-pulang ya. Ada di masjid. Setelah itu sholat, itu Rasulullah mengatakan itu seperti haji dan umroh sempurna. Ini oleh mana ganjarannya itikaf nek diniatkan. Ya, kalau diniatkan nggak ono. Innamal a'malu binniyat. Ya oleh duduk tok iki, oleh pahala pengajian, oleh nduk suruk ngono mau. Ya, ada lagi, monggo.
Ibu-ibu mungkin ada yang Sudah jam 6 soalnya. Nggih, para jamaah insya Allah kita akan berlanjut berkenaan dengan yang belum dibahas ya. Ada menurut Maliki tadi 18 najis yang diperbincangkan. Status kenajisannya. Ono sing ngomong najis, ono sing ngomong enggak. Ning ngono Mas. Kalau tadi di atas tadi 18 menurut Maliki itu disepakati ngono menurut Maliki. Itu pembagian caranya mazhab Maliki. Kalau Hanafi tadi membagi ngono. Para jamaah sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.